Shalom. Halo adik-adik. Welcome to ERC Kids Church Online. Sudah siap belum untuk beribadah? Kakak ingatkan ya, jangan makan, jangan minum, dan juga jangan bercanda selama ibadah. Dan kakak juga menghimbau adik-adik untuk ajak papa mama, teman-teman, dan juga saudara kalian yang ada di sekitar kalian untuk beribadah bersama. Nah, pada hari ini kita memasuki bulan Februari. Dan tema bulan ini adalah He is our portion and we will wait for him. Coba kakak mau lihat di sini siapa yang berbahagia. Coba berikan senyumannya ke kamera. Hai. Yuk, kita harus semangat beribadah dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan tema minggu ini adalah Tuhan memberikan kita kekuatan. Diambil dari kisah kekuatan Simson. Dan Bible Fact minggu ini adalah siapakah Simson atau Samson itu sendiri? Simson adalah orang hebat dengan kekuatan super yang diberikan kepadanya oleh Roh Kudus Tuhan selama dia tetap taat kepada Tuhan. Di mana sih letak kekuatan Simson itu? Kekuatan Simson terletak pada ketujuh rambut jalinnya. Ketika kekuatan itu dipatahkan dengan kelembutan. Kelembutan itu maksudnya rayuan maut dari Delila dan diiming-imingi oleh uang dan harta. Simson terkulai tak berdaya. Kalian mau tahu lebih banyak lagi tentang kisah kekuatan Simson? Makanya, kalian harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh agar kita semua dapat pengurapan dan berkat baru dari Tuhan Yesus. Yuk, kakak ajak semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Sekarang kami ingin mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berkati kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan berkati juga Tuhan teman-teman kami yang akan beribadah juga bersama kami. Dan juga akan membawakan firman Tuhan nanti dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik Tuhan. Kami siap beribadah. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian semuanya, sehat? Oke, kakak harap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya Kak Kela ya. Ya, amin. Nah adik-adik sekarang kita akan mau mulai ibadah kita. Nah sebelum mulai ibadah kita memperkenalkan dulu nih ya. Ada teman baru lagi kita, halo. Oke, coba kamu sapa teman-teman kamu yang di rumah. Halo teman-teman, namaku Devin, aku kelas 4A. Nah, si Devin ini waktu itu udah pernah ikut ibadah ya. Nah, kalau kalian ingat beberapa bulan lalu ya, dia pernah ikut kita untuk ibadah online adik-adik ya. Nah, sebelum ibadah kita berdoa dulu ya. Nah, teman kita akan berdoa. Yuk, kamu berdoa buat teman-temannya. Kita akan mulai ibadah ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah bernafas dan kehidupan ya Tuhan. Berkati kami yang mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Supaya semuanya serius, tidak main-main, tidak makan, tidak mengobrol. Serius menyembah Tuhan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus adik-adik. Nah sekarang kita mau bersorak-sorai ya Kak. Kita mau nyanyi bersuka cita buat Tuhan Yesus. Yuk kakak undang kalian untuk bagi berdiri yang di rumah. Sama-sama ya. Kita mau nyanyi, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ayo Kak. Tepuk tangannya dulu yuk. Ayo digoyangkan badan kirinya yuk. Kita mau nyanyi Allahku dahsyat. Amin. Ayo tepuk tangan sama-sama yuk. Kasih senyuman terbaik buat Tuhan Yesus ya. Dari utara. Mana suaranya adik-adik? Terdengar pujian bagi. Amin. Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung dari ya. Dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya Disaksikan. yes, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus disanjung. Ya, dari Pulau lembah, 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 gunung. gunung yang tinggi. Amin. Yuk sama-sama. Allah
pujian bagi Amin. Dari mana? Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? nama Yesus disanjung. Dari pulau, Pulau lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya. disaksikan, Amin. kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus disanjung. Dari Pulau-pulau lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Siap-siap. Allahku dahsyat Ayo lompat yuk. berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah. Lagi ya, Allahku. Allahku dahsyat berkuasa. seluruh bumi Sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat. berkuasa. Seluruh bumi Sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, haleluya. Lagi, Allahku dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, tepuk tangan yang belum meriah ya Kak Kela ya. Coba yang meriah lagi tepuk tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Allah siapakah yang dahsyat Kak? Allah kita. Siapa yang dahsyat Allah kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kita sudah bersuka cita. Tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan Yesus ya. Kakak undang kalian kembali untuk duduk yang baik. Duduk yang manis. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Amin. Tutup matanya sama-sama yuk. Kita mau nyembah Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan satu lagu Selidiki Aku. Ayo tutup matamu semuanya adik-adik. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Berikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Yes. Kita ulang dari awal adik-adik. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku Sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yes. selidiki aku? Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang Tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu. Amin, yang tak pernah habis di hidup.
adik-adik bawa penyembahanmu saat ini buat Tuhan Yesus. Ayo kita sembah Tuhan Yesus adik-adik. Kalian di rumah angkat tanganmu dua-dua sama kakak. Mulai sembah Tuhan Yesus. Mulai agungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Biar kau dapati kami. Kau dapati kami setia. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan Yesus. Ayo adik-adik semua angkat tanganmu sama kakak saat ini. Angkat tanganmu dua-dua sama kakak. Pejamkan matamu yang di rumah. Angkat tanganmu dua-dua. Hiralabaya syakaya ralabata karalabaya ralabaya ralabaya si. Tuhan kau yang jamah setiap adik-adik kami Tuhan. Yang beribadah di rumah Tuhan Yesus. Biar lawatanmu Tuhan turun buat adik-adik kami Tuhan. Dari anak-anak balita Tuhan. Sampai dengan anak-anak besar ya Tuhan. Biar kau yang mengurapinya Tuhan. Biar hari ini Tuhan Yesus. Ibadah online adik-adik kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hiralabaya syakaya ralabalalabalalabalabaya ralabaya 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 si. Engkau yang mengurapi mereka Tuhan di rumah. Engkau yang mengurapinya Tuhan Yesus. Syaralabata karalabaya ralabaya 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 si. Biar pengurapan-Mu turun Tuhan buat adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Pengurapan yang baru Tuhan. Yang baru Tuhan Yesus. Syaralabata karalabaya ralabaya 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 si. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo sekali lagi kakak undang kita untuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Bangkit berdiri sama-sama. Angkat tanganmu dua-dua sama kakak. Kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Engkau selalu baik. Engkau selalu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau selalu ada buat kami. buat kami. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, kami cinta Engkau. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Untuk setiap setiap kebaikan-Mu. Untuk setiap kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Berikan kami Tuhan telinga yang baik agar kami mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan. Terima kasih. Biar ibadah hari ini Engkau disukakan, Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di bulan yang baru ini. Kita udah masuk ke bulan kedua di tahun 2023. Dan kakak bersyukur masih ketemu lagi sama adik-adik. Walaupun dari kamu masih sebagian yang masih melihat tayangan ibadah online. Belum bisa onsite. Dan kita berdoa supaya kita bisa menggunakan kembali gedung yang lama. Dan kita akan pakai bersama-sama, bisa beribadah bersama-sama lagi seperti sedia kala. Nah, hari ini kakak bersuka cita juga bisa berjumpa lagi sama adik-adik. Dan hari ini kakak akan sampaikan tema firman Tuhan, pelajaran firman Tuhan sepanjang bulan Februari ini. Ada tema yang baru, yang gak kalah hebat, yang gak kalah luar biasa, yang akan kita pelajari bersama-sama sepanjang bulan ini. Dan kakak berharap
Dan kakak juga percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Kakak diberkati, adik-adik semua diberkati, papa mama diberkati, dan semua kita diberkati. Nah, hari ini kakak akan sampaikan tema firman Tuhan di bulan Februari ini. Tolong diperhatikan baik-baik. Tema firman Tuhan kakak kasih singkat aja, sederhana dalam bahasa Indonesia. Yaitu Tuhan adalah bagianku. God is my portion dalam bahasa Inggris. Tuhan adalah bagianku, itu artinya apakah? Tuhan adalah harapan kita, bagian kita. Pokoknya Tuhan yang memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, tapi ada syaratnya adik-adik. Apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan mau menjadi bagian kita? Kalau Tuhan mau berpihak kepada kita? Kalau Tuhan mau memberikan apa yang kita perlukan? Nah, kalau bulan ini kita belajar bahwa Tuhan adalah bagian kita, Tuhan adalah bagianku, kita akan belajar sama-sama. Bagaimana caranya Kak? Kalau Tuhan itu adalah bagianku. Maksudnya gimana Kak? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Nah, kalau adik-adik mau tahu, kita mau belajar sama-sama. Pastikan setiap minggu kamu mengikuti ibadah ini. Supaya kamu dapat mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan, Tuhan sedang berikan kepada kita sepanjang 1 bulan ini. Oke, di minggu pertama ini kakak akan cerita tentang satu tokoh firman Tuhan yang hebat, yang dipakai Tuhan juga, yang mendapatkan bagiannya Tuhan, dan dia menjadi orang pilihan Tuhan juga. Kira-kira siapa ya Kak? Oke, nah temanya atau judulnya di minggu pertama ini yaitu adalah Tuhan memberikan kekuatannya. Jadi bagian Tuhan yang diberikan kepada kita, tema bulan ini adalah, tema minggu ini adalah kekuatan Tuhan. Nah, jadi bagian yang Tuhan diberikan kepada kita. Nah, minggu ini kita mau belajar bahwa Tuhan memberikan kekuatannya. Kepada siapa? Nah, dari cerita ini kita akan belajar sama-sama bahwa Tuhan memberikan kita kepada kita kekuatan. Ada satu tokoh yang hebat yang diambil dari kitab Hakim-Hakim. Nah, kalau adik-adik mau baca ulang, boleh dibaca ulang, dicatat dulu firman Tuhannya. Kitab Hakim-Hakim 13 sampai 16. Kira-kira cerita tentang siapa ya Kak? Siapa yang mau tahu, siapa yang penasaran, ikutin terus. Nah, suatu hari diceritakan di dalam kitab Hakim-Hakim ini, ada satu masa di mana bangsa Israel semakin hari bukan semakin cinta sama Tuhan, bukan semakin hari semakin taat sama Tuhan, tetapi semakin hari semakin jauh dan tidak taat sama Tuhan. Jauh dari Tuhan, melanggar perintah Tuhan, dan sampai akhirnya Tuhan hukum bangsa Israel. Apa hukuman Tuhan bagi mereka? Hukuman Tuhan adalah Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin, ke tangan bangsa Filistin yang menjadi musuhnya bangsa Israel. Sehingga mereka ditindas, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami kekerasan karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Sampai suatu hari mereka merindukan nih seseorang yang bisa membebaskan mereka dari tekanan, dari siksaan, dari ikatan orang-orang Filistin. Nah, kira-kira ketika mereka merindukan seorang pahlawan, Tuhan dengar nggak? Tuhan dengar. Tuhan merencanakan sesuatu. Di satu masa juga ada seorang pria yang bernama Manoah. Pria ini berasal dari suku Israel juga. Dan dari suku Dan. Suatu kali Manoah dan istrinya belum memiliki anak. Dan mereka sangat merindukan anak yang akan mereka lahirkan. Sampai suatu hari seorang malaikat Tuhan datang menghampiri istrinya Manoah. Dan firman Tuhan berkata kepada mereka melalui malaikat ini bahwa mereka akan memiliki seorang putra. Dan putra ini akan menjadi pahlawan di bangsa Israel. Wow, hebat. Tapi apakah akan terjadi seperti itu? Next, selanjutnya istrinya langsung bersemangat. Dia bersuka cita karena selama ini yang dia tunggu-tunggu akan diberikan oleh Tuhan. Lalu dia pergi memberitahukan suaminya, "Suamiku, aku akan memiliki anak." Lalu suaminya berkata, "Dari mana kamu tahu kamu akan memiliki anak?" "Karena Tuhan sudah memberitahukan kepada aku hari ini. Aku akan mengandung seorang anak dan anak itu akan menjadi pahlawan yang hebat." Nah, adik-adik, sampai suatu hari ibu ini melahirkan dan anak itu dinamakan Simson. Tapi waktu anak itu belum lahir, malaikat Tuhan berpesan kayak begini. Pokoknya kalau nanti anak ini tumbuh besar, anak ini rambutnya tidak boleh digunting. Tidak boleh ada sedikit pun rambut yang kena pisau cukur. Anak
ini harus dipersembahkan untuk Tuhan. Dan harus mengikuti semua perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan untuk anak ini. Dan suatu kali Simson bertambah besar dan semakin besar, bertumbuh besar menjadi orang yang kuat. Menjadi pemuda yang sangat kuat. Dia terkenal dengan kekuatannya. Dan kekuatannya ini diberikan oleh Tuhan. Dari Tuhan. Dan suatu kali orang tuanya memastikan bahwa apa yang diperintahkan Tuhan sebelumnya ketika dia sedang ada di dalam kandungan itu tidak dilanggar. Dan mereka harus terus mengingat perintah Tuhan. Tidak boleh cukur rambutnya Simson. Tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang Tuhan perintahkan. Sampai itu benar-benar dilakukan dengan baik. Nah, suatu kali Simson melihat seorang wanita yang sangat cantik. Dan Simson sangat menyukai wanita ini. Dan dia melihat bahwa wanita ini harus menjadi istrinya. Dan ternyata wanita ini adalah orang Filistin yang adalah musuh dari bangsa Israel. Yang dimana Tuhan sudah larang bahwa Simson tidak boleh menikahi perempuan di luar bangsa Israel. Dia harus taatin itu. Suatu kali Simson datang ke orang tuanya. Dia minta izin. Ayah, ibu, aku mau menikahi seorang perempuan yang sangat cantik. Siapa nak? Kata orang tuanya. Orang ini berasal dari suku atau dari bangsa Filistin. Orang tuanya terkejut. Hah? Yang benar aja. Tuhan melarang kamu untuk menikahi orang Filistin. Karena mereka bukan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang menyembah Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan dan Tuhan melarang itu. Dan pada akhirnya Simson memaksa orang tuanya untuk bisa menikahi perempuan itu. Ya, sampai pada akhirnya rencananya berjalan dengan baik. Simson akhirnya bisa menikahi perempuan ini. Nah, di waktu pernikahan Simson diberikan 30 pemuda yang hebat-hebat untuk mendampingi Simson. Dan Simson melakukan hal yang menarik pada hari pernikahannya. Dia memberikan teka-teki kepada banyak orang. Teka-teki itu seperti kuis ya adik-adik kalau sekarang. Dan teka-teki ini diberikan kepada Simson, kepada orang-orang. Dan dia bilang gini, siapa yang bisa menjawab teka-teki yang aku berikan, aku akan berikan 30 kain linen, kain yang terbaik, baju pesta yang terbaik. Orang-orang ini kebingungan. Sangat susah menjawab teka-teki yang diberikan oleh Simson. Sampai akhirnya mereka merayu istrinya Simson. Kasih tahu dong jawabannya apa. Kasih tahu dong kepada kami supaya kami bisa mendapatkan hadiah itu. Sehingga akhirnya istrinya Simson memberitahukan mereka. Dan mereka curang. Orang-orang ini akhirnya mendapatkan baju yang dijanjikan oleh Simson. Sampai akhirnya Simson menjadi kesal karena mereka melakukan kecurangan. Dan bagaimana caranya Simson mendapatkan 30 jubah ini? Simson harus membunuh banyak orang dan mengambil jubahnya adik-adik. Dan sementara itu Simson mulai menaruh hatinya kepada wanita itu. Tidak lagi fokus kepada siapa? Tuhan. Nah, selanjutnya adik-adik, ketika Simson semakin hari semakin kuat dipakai Tuhan, dan suatu kali Simson merasa dia sangat kesal dengan orang-orang yang menipunya tadi ya. Suatu kali dia menangkap 300 rubah dan rubah ini diikat menjadi satu dan dipasang obor yang menyala supaya obor ini bisa membakar perkemahan atau daerah orang Filistin yang sudah menipu Simson pada waktu itu. Karena pada waktu itu orang-orang tadi yang marah kepada Simson, yang berbuat curang kepada Simson juga membunuh istri dan ayahnya Simson. Sehingga Simson semakin marah, semakin menjadi-jadi dan semakin kesal kepada orang-orang Filistin ini yang sudah berbuat jahat kepadanya. Nah, situasi semakin memanas dan sementara itu orang Filistin berusaha untuk mengalahkan Simson. Dan pada waktu itu orang Filistin meminta untuk orang-orang Israel membawa Simson menghadap mereka. Pokoknya dalam keadaan Simson tangannya harus diikat. Simson harus dalam keadaan terikat biar dia tidak bisa melawan. Tapi ketika dibawa ke hadapan orang Filistin, ketika tangannya terikat dan dalam waktu yang sangat singkat dengan mudah saja Simson bisa melepaskan ikatan itu dan dia mulai mengambil rahang. Rahang itu apa adik-adik? Tulang rahangnya keledai yang sudah mati. Dia ambil dan dia membunuh 300 orang Filistin hanya dengan rahang keledai. Dari mana Simson dapat kekuatan itu adik-adik? Dari Tuhan. Karena Tuhan memakai Simson untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Nah, ketika itu orang Filistin semakin lama semakin tidak menyukai Simson. Dan mereka mulai mencari-cari apa sih kelemahannya Simson. Sampai akhirnya Simson memberitahukan kelemahannya ini kepada istrinya. Wanita yang disukainya.
Dan kelemahannya adalah apa adik-adik? Kalau rambutnya dipotong, kalau rambutnya dicukur, kekuatannya akan hilang. Dan pada waktu itu ketika Simson tidur, istrinya, perempuan yang dikasihinya mulai mencukur rambutnya, mengunting rambutnya, memotong rambutnya sehingga akhirnya kekuatannya menghilang. Dan ketika Simson terbangun, dia kaget. Orang Filistin sudah ada mengelilingi dia, menggunakan pedang, tombak untuk siap menangkap dia. Dan pada waktu itu Simson berusaha melawan, tapi kekuatannya sudah tidak ada. Sampai akhirnya dia ditangkap, matanya dicungkil, dan dia dipenjara, dipekerjakan sebagai budak untuk menggiling gandum. Yang dimana pekerjaan itu seharusnya dilakukan oleh kerbau atau lembu. Tapi Simson yang melakukan itu. Dia mulai jauh dan tidak taat lagi kepada Tuhan. Sehingga roh Tuhan tuh meninggalkan Simson. Karena Simson tidak taat. Dia mengingkari perjanjian dan ketetapan yang Tuhan berikan kepada Simson dan orang tuanya. Sampai suatu kali ketika Simson di dalam perbudakan, dia menyesali perbuatannya. Dia merasa sedih. Dia harus menjalani hukuman karena apa yang dilakukannya. Nah sampai suatu hari orang-orang Filistin gak sadar. Ternyata rambut Simson semakin hari semakin bertumbuh. Bertumbuh lagi dan mulai panjang. Sampai suatu hari orang-orang Israel, orang-orang Filistin mengadakan pesta adik-adik. Apa pestanya? Pestanya adalah begini. Mereka percaya bahwa dewa yang mereka sembah sudah memberikan Simson kepada mereka. Yang sudah mereka kalahkan. Pada waktu itu Simson dibawa ke dalam pesta untuk diejek, diolok-olok, ditertawakan oleh orang Filistin. Simson merasa sedih, Simson merasa sangat sedih dan kecewa. Dan pada waktu itu Simson berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahanku dan berikan aku kesempatan untuk terakhir kalinya, berikan aku kekuatan yang dari Tuhan tersebut. Aku mau mendapatkan kekuatanku kembali supaya aku bisa menghukum orang Filistin yang saat ini mengolok-olok aku dan mengolok-olok Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan kabulkan permintaan Simson. Dan Simson mulai berjalan di antara dua tiang yang tinggi yang besar yang menopang bangunan di mana orang-orang Filistin sedang berpesta. Nah pada waktu itu ketika dia memegang tiang ini dan kekuatannya kembali, tiang itu roboh. Dan Simson bersama 3.000 pria dan wanita mati pada waktu itu adik-adik. Nah Simson buktikan lagi kekuatannya yang dari Tuhan. Yang dikasih Tuhan lagi, dia berikan untuk menghukum orang Filistin. Nah adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar apa? Firman Tuhan sudah mencatat cerita ini bukan sebagai dongeng. Tapi cerita ini sudah terjadi dan cerita ini akan menjadi pelajaran buat kakak dan buat adik-adik. Apa pelajarannya? Kalau tadi kita belajar bahwa Tuhan adalah bagian kita, apa yang Tuhan berikan untuk menjadi bagian kita? Kekuatan dari Tuhan. Simson dipakai Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tapi Simson melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Apa ketetapan Tuhan itu adik-adik? Simson tidak boleh memotong rambutnya, tapi dia melanggar. Dia lebih mencintai orang lain daripada mencintai Tuhan. Sehingga Tuhan mengambil kembali kekuatannya dan meninggalkan Simson. Sehingga Simson kalah dari musuh-musuhnya. Nah adik-adik, kalau kamu mau menang, kalau kamu mau mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan musuhmu, siapa musuh kita? Iblis, bukan teman-teman kamu, bukan teman-teman sekolah, bukan orang tua kamu, bukan adik kamu, bukan kakak kamu, dan juga bukan kakak. Musuh kamu adalah iblis. Bagaimana caranya supaya kakak dan kamu bisa mengalahkan iblis dengan kekuatan dari Tuhan? Hati kita harus berpaut. Apa itu berpaut, Kak? Hati kita harus selalu tertuju fokus sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Kalau kita nggak fokus sama Tuhan, kalau kita nggak tertuju terus pikiran kita kepada Tuhan, kalau kita nggak taat sama semua apa yang Tuhan inginkan, Tuhan akan meninggalkan kita dan tidak akan memberikan kekuatannya kepada kita. Karena kita kehilangan fokus adik-adik. Sehingga kita nggak punya lagi kekuatan dari Tuhan. Dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Dari firman Tuhan, dari kita berdoa, belajar, cari Tuhan sungguh-sungguh supaya kita bisa fokus terus sama Tuhan. Sehingga kita bisa mengalahkan musuh kita setiap hari. Musuh kita siapa? Iblis, bukan teman-teman kita. Dan iblis yang berusaha mengalahkan kita setiap hari untuk kita selalu melakukan dosa, melanggar firman Tuhan, menjauhi Tuhan, kita bisa kalahkan dengan kekuatan dari Tuhan. Dan kekuatan itu harus kita miliki setiap hari. Caranya gimana? Terus berharap, bersandar, berfokus hanya kepada Tuhan. Sehingga kekuatan Tuhan boleh tetap tinggal di dalam hidup kita. Nah, dari cerita kisah ini, kakak percaya di minggu pertama ini ketika kita belajar bahwa Tuhan adalah bagian kita, kita tetap percaya bahwa kekuatan yang dari Tuhan,
terus ada buat kakak, terus ada buat kita semua. Dan kita mau berjalan sebagai pemenang untuk mengalahkan musuh-musuh kita, yaitu iblis. Dan kita berjalan dengan kekuatan dari Tuhan yang ada di dalam hidup kakak dan ada di dalam hidup kamu. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa ayat hafalan yang ada di minggu ini atau di bulan ini dihafal lagi ya. Dibaca Alkitabnya, berdoa setiap hari, cinta Tuhan setiap hari. Dan jangan lupa beribadah dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan semangat terus dalam mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, belajar dan jadi saksinya Tuhan. Terima kasih, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, sebelum kita selesai, kakak mau ajak semuanya kita berdoa untuk selesai menutup ibadah kita. Dan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memberikan yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan. Biar hari ini kami mengucap syukur dan kami boleh menerima berkat daripada Tuhan sebelum kami selesai ibadah ini. Biar berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap kami, berkat kesehatan, berkat kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan diberikan kepada setiap adik-adik yang ada di rumah yang setia melihat atau menonton acara tayangan ibadah Kids Church ini Tuhan. Dan biar kami diberkati Tuhan, sekolah kami diberkati Tuhan, kemanapun kami pergi, kami boleh menjadi saksinya Tuhan. Dan Tuhan akan buat kami selalu berhasil apapun yang kami kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.